Kita semua pasti kenal lah ya siapa itu Bung Karno, proklamator, pahlawan bangsa. Tapi pernah kebayang nggak sih kalau ada sisi lain dari cerita beliau yang jarang banget diungkap? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar salah satu babak paling kontroversial dalam hidupnya. Peran Bung Karno dalam sistem kerja paksa Romusha. Oke, untuk dapat gambaran seberapa besar tragedi ini, lihat angka ini. 200.000 sampai setengah juta orang. Dan ini baru dari Pulau Jawa loh yang jadi korban. Yang bikin lebih ngeri lagi, dari jumlah sebanyak itu yang selamat cuma sekitar 70.000 orang. Ini tuh bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini tragedi kemanusiaan yang skalanya luar biasa besar. Terus pertanyaannya kan, siapa yang ngirim mereka? Siapa yang tega gitu loh ngumpulin ratusan ribu bangsanya sendiri buat diserahin ke Jepang, buat kerja paksa yang udah hampir pasti ujungnya kematian? Nah, jawabannya ini yang ironis banget. Ternyata tokoh yang kita nggak akan pernah duga, orang di balik mobilisasi massal ini, ya orang yang sama yang kita kenal sebagai bapak bangsa kita, Soekarno. Dan inilah paradoks besarnya yang mau kita coba pahami bareng-bareng. Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita lihat dulu soal paradoksnya. Terus kita cek 3 bukti keterlibatannya. Setelah itu, kita coba gali 3 alasan kenapa Soekarno ngelakuin itu. Dan terakhir, kita renungin bareng-bareng soal catatan sejarah kelam ini. Oke, bagian pertama. Paradoks sang proklamator. Gimana ceritanya seorang pahlawan nasional kok bisa terlibat dalam tragedi kemanusiaan segede ini? Nah ini nih, inti kontradiksinya yang bakal kita kulik. Lanjut ke bagian kedua, 3 bukti keterlibatan. Oke, sebelum kita mikirin kenapanya, kita mesti pastiin dulu faktanya. Bener nggak sih Bung Karno itu terlibat? Yuk kita lihat 3 bukti sejarah yang bisa dibilang nggak bisa dibantah. Jadi, ada 3 pilar bukti utama nih. Pertama, ada kesaksian dari teman-teman seperjuangannya sendiri. Kedua, ada stigma dari dunia internasional. Dan yang paling jelek sih, yang ketiga, pengakuan dari Bung Karno sendiri. Oke, bukti pertama, kesaksian orang-orang di zamannya. Percaya deh, ini tuh bukan rahasia sama sekali waktu itu. Nama-nama besar kayak Sultan Syahrir dan Amir Sarifuddin itu terang-terangan mengkritik Soekarno. Bahkan, musuh dari PKI sampai pakai isu Romusha ini buat jadi senjata politik loh, buat nyerang Soekarno. Ini bukti kalau peran dia itu jadi isu yang panas banget. Bukti kedua, stigma di mata dunia. Ini efeknya kerasa banget loh di panggung internasional. Jadi gini, setelah kita proklamasi 45, banyak negara tuh ragu-ragu mau ngakuin kita. Kenapa coba? Iya karena Soekarno itu dicap sebagai kolaboratornya fasis Jepang. Akibatnya fatal banget, kita butuh 2 tahun sampai akhirnya ada 1 negara doang yang mau mengakui kemerdekaan kita. Stigma itu benar-benar jadi penghambat. Dan ini dia bukti ketiga yang paling kuat yang nggak bisa diganggu-gugat, pengakuannya Bung Karno sendiri. Di biografinya, beliau itu ngakuin loh perannya dalam mobilisasi Romusha, sadar penuh. Emang sih, beliau nyesal, tapi dia nggak pernah nyangkal. Jadi, ya sampai sini faktanya udah jelas banget kan? Oke, masuk bagian ketiga. 3 alasan dibalik tindakan Soekarno. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang jauh lebih susah. Kenapa? Apa sih yang ada di kepala seorang pahlawan sampai tega ngelakuin ini ke bangsanya sendiri? Coba kita bedah 3 alasannya yang jujur rumit banget. Alasan pertama adalah kekagumannya yang luar biasa pada Jepang. Coba deh kita posisikan diri kita jadi Soekarno. Dia tumbuh besar di bawah penjajahan Belanda yang selalu bilang kalau bangsa Asia itu inferior, bodoh. Tiba-tiba ada berita gila, Jepang, sesama bangsa Asia, bisa ngalahin Rusia yang notabene raksasa Eropa. Ini mengubah segalanya. Buat Soekarno, ini bukti nyata kalau bangsa Asia tuh bisa bangkit. Dan kekaguman ini makin menjadi-jadi pas Jepang cuma butuh beberapa minggu buat ngusir Belanda dari sini. Sesuatu yang kita coba dan gagal selama 350 tahun. Momen itu bikin dia kemakan banget sama propaganda Jepang sebagai saudara tua. Ya singkatnya, dia tuh ngefans berat sama Jepang waktu itu. Alasan kedua, ini lebih ke pilihan pragmatis. Soekarno tuh ngerasa kejebak dalam situasi yang gak ada pilihan enaknya sama sekali. Dia harus milih 1 dari 2 opsi yang dua-duanya sama-sama buruk. Logikanya dia tuh kira-kira gini, Romusha ini udah pasti bakal kejadian. Jepang bakal tetap jalanin mau ada saya atau enggak. Jadi dia mikir daripada orang lain, mending saya aja yang jadi mandornya.
Seenggaknya, saya bisa coba kurangin kejamnya atau cegah tentara Jepang main culik orang di jalan. Logika yang persis sama dia pakai juga pas perekrutan Jugun Ianfu. Ia memilih ngambil dari pekerja seks komersial biar perempuan-perempuan lain gak jadi korban. Ya, meskipun pada akhirnya nggak efektif-efektif amat, tapi itulah yang ada di pikirannya saat itu. Alasan ketiga, dia kejebak secara politik. Coba kita lihat urutan waktunya ya. Di awal-awal tahun 42, Romusha itu belum sebrutal yang kita bayangin. Jadi Soekarno masih mau-mau aja kerjasama. Tapi masuk tahun 43, Jepang mulai kepepet di perang dan Romusha jadi makin brutal. Nah, di saat yang sama Jepang mulai obrol janji kemerdekaan ke negara lain kayak Filipina dan Myanmar. Disinilah posisi Soekarno jadi kejepit banget. Dan ini kuncinya. Kalau saat itu dia mundur, kalau dia keluar dari kerjasama itu, ya udah hilang semua kesempatannya buat lobby-lobby kemerdekaan Indonesia. Dia ngerasa harus tetap ada di dalam sistem busuk itu demi satu tujuan akhir, merdeka. Benar-benar posisi yang serba salah. Oke, kita sampai di bagian terakhir, sebuah catatan sejarah kelam. Jadi, apa kesimpulannya? Apa artinya semua ini? Kisah Rumusha ini ya sebuah warisan yang rumit. Warisan yang memaksa kita buat mikir ulang cara kita mandang pahlawan. Mungkin inti dari semua pembahasan kita ini bisa dirangkum dalam satu kalimat. Bahkan pahlawan yang paling kita puja-puja pun punya sisi gelapnya. Sejarah itu ngajarin kita kalau nggak ada yang namanya hitam putih. Manusia itu abu-abu, kompleks. Dan seorang pahlawan sekalipun ya bisa banget bikin kesalahan yang fatal. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana sih cara kita seharusnya menilai warisan seorang pahlawan? Apa satu kebaikan yang super besar bisa menghapus satu keburukan yang juga super besar? Atau kita harus terima aja keduanya sebagai satu paket utuh yang rumit? Sejarah nggak pernah kasih jawaban yang gampang. Dan mungkin memang seharusnya begitu.